jenengan punya hajat opo wae, monggo. Tidak harus airnya ditaruh di sini. Cukup jenengan bawa sendiri-sendiri, enggak apa-apa. Saya sampai sekarang nek Sabtu Pahing mesti Allah meletakkan kasafnya. Tapi tolong apapun bentuk tujuan Anda, tapi tolong bermusyahadalah. Jangan melihat saya, tapi melihatlah Allah. Tujuan sampean duwe maksud apa? Apakah untuk anak, untuk diri sendiri, atau untuk orang lain? Apapun maksud dan tujuan Anda, tapi tolong bermusyahadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya perkara selain Allah yang disebut sebagai duniawiyah iku mesti ngersahake manah. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya perkara selain Allah itu akan menjadikan hatimu gersah. Dan itu sebagai sifat wajibnya duniawiyah. Bagi siapa? Bagi siapa perkara selain Allah yang disebut sebagai duniawiyah atau makhluk iku dadi sebabe ngersai atine kabeh menungso. Manungso sing kaya apa, manusia yang bagaimana, yang menjadikan gersah gara-gara perkara selain Allah. Bagi siapa? Hati yang bagaimana? Bisa ada kalanya gersah itu menjadi tambah jauhnya hatimu pada Allah. Bisa jadi gersah itu menjadi tambah dekatnya dirimu pada Allah. Tergantung.
ini tergantung terhadap hati Anda, min qalbin rohibin au min qalbin zahidin, terserah. Apakah gersah tambah jauh pada Allah hatimu dikarenakan hatimu itu berkarakter, bertobiat masalah-masalah terhadap selain Allah, atau gersahmu itu dikarenakan hatimu itu mingkol bin zahidin, condongnya hatimu pada Allah. Oleh sebab itu makalah 111 Syekh Ibnu Athaillah dawuh mekaten. Qala musannifu rahimahullah. Iki revepe gak iso metu apa gak iso ngetokno. Ono macam loro. Memang gak iso metu. Tapi iso metu gak iso ngetokno. Ada kalanya gak bisa keluar. Masalah gak ada yang dikeluarkan. Atau ada tapi gak iso ngetokno. Mata sak mongso-mongso au khasyaka gersahake sapa Allah ka ing sira. Suatu saat Gusti Allah gersahake jenuhake ka ing ati ira. Gersahno teko apa? Min khalqihi, saking makhluke Allah. Artinya suatu saat Anda ini mikir urusan dunia iku jauh jenuh. Allah ngasih Anda ini dunianya tambah mewah, tambah jenuh. Apalagi kalau melihat suami kakek cocot. Dimasakno ngene gak cocok, dimasakno gitu gak cocok. Jenuh ibuke jenuh. Sama Pak nyawang ibuke cerewet. Saking cerewete jin niku lho melok grebeken. Ana cerita ngeten. Suatu saat Pak niku bisa aweh, bisa memberikan nafkah terhadap ibu eniku sak minggu 300 sik cerewet. Minggu depan bisa memberikan nafkah 500 ya sik cerewet. Karena melihat tonggonya itu, tetangganya itu pada pakai gelang, pada pakai melar, pakai tendek, wis macam-macam. Ibu dawuh menyang Pak mosok sih sampean nggak bisa belikan saya, tetangga itu loh semuanya pakai emas-emasan, rumahnya penuh. Akhirnya apa Pak? Wong namanya suami kan pingin nyandangi istri Pak ini. Berhubung tidak ada yang dipakai, mikir sampai rambut ireng dadi putih. Wis dik gini ae.
Kita memang hidup di tengah masyarakat harus bisa mengimbangi masyarakat yang lain. Tetangga beli sepeda, kita harus bisa beli sepeda. Tetangga bisa beli Vespa, skuter, yes, kita harus bisa beli. Tetangga bisa beli mobil, kita harus bisa beli. Wis dik, tunggu aja di sini, saya tak merantau. Merantau, Pak. Akhirnya pulang bawa uang banyak. Iya, bawa uang banyak. Dibelikanlah dari perantauannya itu gelang, ali-ali, terus apa itu, melar, terus hidungnya ditendek pisan, ya. Terus binggel itu udah lengkap, dibuka sawenang. Ya Allah ya Karim. Akhirnya ibunya itu biasanya itu cerewet, iki gak cerewet. Sebab jikalau abang beruang, abang disayang. Jikalau abang tidak beruang, akhirnya apa, Pak? Dijaklah namanya istri itu, Bu, ayo dibuka di pinggir sumur. Gitu. Akhirnya dibuka pinggir sumur, sawenang dijungkrak pisan, keceblong. Akhirnya mate. Akhirnya rumah itu dijual, berpuluh tahun dijual. Yang membeli itu mendino itu grebeken. Ono wong cerewet njero sumur. Suatu saat makhluk penunggu lho, jin lho, langsung mumbul. Mumbul ditanya, kamu siapa? Saya penunggu sumur 1000 tahun. Loh kok mumbul? Mengapa? Aku gak kuat ngrungokno cerewete ana wong wedok njero. Lah, Ibu, mula iku aja dadi wong cerewet. Wis. Au khasyaka, suatu saat Allah itu menjenuhkan hatimu min khalqihi, saking makhluk. Nah iki tondo. Jenengan iki lho, mengapa kok iso jenuh dengan urusan-urusan mah? Jawabannya cuma satu. Karena hatimu telah kedorong dengan zikir untuk mendekat bertemu Allah. Makanya kadang-kadang itu jamaah WA saya itu, Gus kula niki wis wegah gembul bojo, gembul anak, gembul dunya brono. Karena apa? Cerewet. Umpama tak tinggal khalwat sendiri di hutan bagaimana? Aku jenuh mikir. Karena dorongan rinduku untuk bertemu Allah seperti ini. Pertanyaannya itu salah apa ndak? Dijawab, fa'lam ngertiyo sira annahu sak temeni Gusti Allah iku yuridu ngersakake sapa Gusti Allah ayyaftaha ing yento bakal buka sapa Allah laka maring ati sira, buka babal unsi ing lawange ayeme ati bihi kelawan Gusti Allah. Pun jenuhe ati sampeyan itu dengan urusan makhluk disebabkan karena rindunya hatimu untuk bertemu Allah. Ingatlah, itu tetanda bahwasanya Allah mengharapkan membuka hatimu, membukanya hatimu untuk menjadi hati yang tentram, hati yang ayem,
hati yang selalu bersama Allah. Ya ayyuhalladzina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Surat apa Pak Ibu? Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu sing damai, wahai jiwa yang tentram. Ini belum disebut ruh loh Pak, karena belum kembali. Kalau disebut ruh itu berarti sudah fitrah. Ruh itu enggak ada, ruh yang kotor enggak ada disebut ruh loh ya. Wakilah rauhil kudus, ruh yang disucikan. Nah sebelum disebut ruh disebut nafsu. Nafsu itu jiwa. Itu ya saudaramu. Wahai jiwa yang tentram. Mengapa disebut jiwa yang tentram? Karena dia irji'i. Irji'i balio siro, kembalilah kau ila rabbiki. Maring Tuhanmu. Ila rabbiki, maring Tuhanmu. Ini kalau kita seliki dikit dari ilmu nahwu, roh iku berarti nafsu iku perempuan, mu'annas. Karena dia itu memakai ki, bukan ka. Kalau ka mudzakkar, kalau ki mu'annas. Mu'annas iku perempuan, mudzakkar itu laki. Jangan lihat itu. Wong iku gak lanang ya gak. Kalimat irji'i itu adalah kalimat yang menunjukkan kata perintah. Kalau perintah berarti nafsu itu belum kembali. Kalau nafsu itu sudah kembali kepada Allah, maka jiwa itu manakala sudah kembali maka gak perlu irji'i. Mengapa harus ada irji'i? Karena belum kembali. Ngerti niki? Cak ngumbiyo cak, itu perintah. Berhubung jenengan iki belum minum, berarti jenengan ngelak. Diperintahkan, cak pak minum. Berarti kata-kata perintah untuk meminum jenengan iku belum minum. Kalau sudah minum nggak ada perintah untuk minum. Oleh karena, mohon maaf, oleh karena yang namanya jiwa ini belum disebut ruh, maka ikilah yang kusebut ruh masih bermasalah. Mengapa bermasalah? Karena ruh belum kembali kepada Allah. Akhirnya diperintahkan, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau terhadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati ridho dan diridhoni. Berarti ikhlas. Tidak ada tendensi karena manusia olehnya berangkat menuju ke Allah. Tidak ada tendensi karena Allah. Tidak, semata-mata radiyatan mardiyah. Bapak Ibu, kalau sudah kembali, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu rahman. Berarti ruh
yang sudah kembali kepada Allah pantaslah disebut jiwa yang damai. Mengapa dia itu menjadi jiwa yang damai? Karena dia berani untuk tinggalkan selain Allah dan menuju bertemu Allah. Yakfur, tinggalan bitogut selain Allah, wa yu'min, kalau kau betul-betul mau tinggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah, imanmu sudah tidak ada syirik, imanmu hanya pada Allah, berarti kau iki bertemu Allah. Ringkese ngeten, Pak. Iman ning ati sampean adanya selain Allah itu faktulu patenono. Keakuanmu sebagai makhluk dalam hal apapun yang tadinya kita merasa meyakini kalau kita yang melakukan segala hal apapun, lepasen. Setelah itu baru akan muncul di dalam dirimu yang namanya hidup dalam hakul mubin, sak nyata-nyatanya. Berarti dirimu wis gak nyata, yang nyata itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya pertemuan. Makanya proses di mana jenengan itu nanti kalau dijenuhkan dengan urusan makhluk, berarti fa'lam, ketahuilah bahwasanya Gusti Allah itu mengharapkan akan membuka mata hatimu yang tertutup terhadap Allah. Yes. Tentunya ini tidak terlepas dari tekune istiqomai Anda berzikir. Udah di situ. Makanya jangan heran kalau jenengan tekun di dalam berzikir, kemudian yuridu ayyaftaha laka babal unsi, Gusti Allah mengharapkan akan membuka hijab tutupi hatimu untuk bertemu Allah. Jangan heran. Aku yakin jenengan nek wis seperti ini, perkara sugih melarat ora wedi. Perkara apa yang ada kaitannya dengan suksesnya duniawiyah, sukses dan tidaknya, wis ora ono sinten wedeni. Karena Anda diposisikan Allah di dalam makom kejenuhan hati terhadap makhluk. Nyun sewu, bolak balik jenengan lak kula sindir ngene ya. Kula sindir ngene. Kapan yo aku iki ndang bebas. Ora gembul makhluk. Berarti aku wis gak tausiah, ya wis gak nekani undangan, wis gak jenengan tak sindir seperti itu. Aku yakin karena di dalam hati sampean itu ada sinyal jenuh hatimu dengan urusan dunia. Nah ini proses, Pak. Kalau panjenengan sudah merasakan atau mengalami makom yang seperti ini, terus bertemu Allah, nanti Anda melihat urusan kemewahan duniawi iku wis gak kaget. Sudah tidak kaget, apa kaget? Sudah tidak mempengaruhi jenengan. Napa wau? Terkejut? Enggak. Itu kalau jenengan dikasih kesempatan Allah untuk gembul menyang selain Allah, yaitu makhluk. Tinggal pertanyaannya gini, ketemu langsung sedo, apa tah ketemu
terus wis gak dibalekno maneh nang tengah keluarga sampai sedo, sampai mati, ataukah ketemu terus akhirnya jenengan dikembalikan di tengah keluarga. Artinya hati dikembalikan di tengah keluarga. Nek hati sampai dikembalikan di tengah keluarga, maka tanda itu wa ahlikum naro. Anda wajib untuk menyampaikan oleh Anda di dalam Al-Quranul Qadim terhadap keluarga. Ahli. Siapa ahli ini? Bisa anak, bisa istri, bisa saudara, bisa tetangga, bisa umat manusia. Terserah Allah. Tapi yang jelas ketahuilah bahwasanya Allah itu akan memutus kerasulanmu di dunia ini suatu saat, itu pasti. Ingat kapan itu akan terjadi. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina aman. Sungguh betul-betul Nabiullah Musa diperintahkan Allah untuk menyampaikan tentang agama yang bertauhid ila qaumihi, terhadap kaumi Nabi Nuh. Falabitha fihim, beliau menyertai kaum itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 1000 dikurangi 50, berarti 950 tahun. Itu umur beliau. Ngiting nyertai kaum itu 950 tahun. Lah Nabi Muhammad tidak sampai segitu lama. Saya aja terhitung mulai tahun 2000 sampai 2024 melampah. Dibagai pirang tahun saya ini menyertai jenengan untuk sowan ing ngersane Allah, untuk menyerukan dinut tauhid. Ya wis urusane Allah. Nek cara bahasa saya, Gusti kene ya pingin ngusulake MPP. Tahu MPP? Mengajukan pensiun dini. Nggih, pensiun dini. Tapi wong namanya permohonan itu bisa ditolak, bisa diterima. Aku yakin semuanya itu akan mengalami hal yang seperti itu. Bapak Ibu, tapi ternyata kaum yang ditunggoi, apa ditunggoi Pak? Ditunggui. Kaum yang ditunggui Nabi Musa selama 950 tahun itu tidak menjadikan beriman kepada dinut tauhid, agama yang esa, bahkan mayoritas lari dan menghina, bahkan menghujat terhadap agama yang esa. Apa yang terjadi? Fa'khodahumut tufan, fa'akhoda mongko ngalap sapa Gusti Allahum ing mereka. Ambek apa oleh ngalap atufanu ing topan.
Topan nek bahasa sampean kan angin lisus kuwedhi lha ngoten nggih. Topan iki tsunami. Tsunami yang campur dengan angin. Hadi angin air digulung oleh angin, air iku digulung oleh angin, tonsaya munggah. Tidak ada yang selamat. Katanya ahli ngelangi, kalau sudah disapu dengan tsunami, amblas. Amblas, Pak. Apakah ini mesti terjadi? Pasti. Sejarah terulang kembali. Sejarah akan terulang kembali, dan kapannya itu terjadi urusan Allah. Nyun sewu, 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Sekarang Kanjeng Nabi sampai sekarang berapa tahun? Hitungannya. Zaman lahirnya Rasulullah menyampaikan dinu tauhid sampai sekarang berapa abad? Yang tahu? Berapa abad? 15. Satu abadnya itu berapa tahun? 100 ya. Kalau 14 berarti 1400. Wis bonusnya wakeh nek dibanding kali Nabi Musa. 1000 lebih. Tetapi ayat itu Allah teruskan, wahum zalimun. Allah menghapus dan menyiksa atau menghabiskan. Wahum zalimun. Oleh karena mereka zalim pada Allah. Bentuk zalime mereka itu beriman terhadap selain Ahad. Selain Ahad. Ayo, sampean tinggali. Yang beriman ke Ahad dengan selain ke Ahad, lebih banyak yang selain Ahad. Walaupun Anda berbicara Allah, mayoritas manusia itu tidak ke Ahad, tapi kepada Allah yang banyak. Bapak Ibu boleh mengingatkan saya, tanggal 15 Syawal, kalau enggak salah tahun 93, kalau enggak salah ya. Saya bertanya dalam satu tokoh ilmu tasawuf di Pondok Pesantren Kediri Ringin Agung, beliau pada masa beliau itu, beliau yang punya nama Mbah Khozin, sekarang sampun sedo, pernah ngaji di sini, mungkin sing eling tahun 2009 kalau nggak salah. Beliau sempat saya hadirkan ngaji di sini satu kali. Saya teringat ketika saat saya bertanya kepada beliau terkait masalah Allah. Sing kula maksud adalah wujudnya, bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Malah saya dikasih oleh kalimat yang sangat menohok terhadap saya. Apa? Pisuan dan. Ya, itu. Akhirnya dengan rendah diri saya diberitakan untuk sowan jam 12 malam. Kami berdua, akhirnya beliau mengatakan, Allahmu itu banyak, tapi Allahku itu ahad.
Allahku kul huwallahu ahad, tapi Allahmu banyak. Ini loh Pak. Ini saya ungkap pada zaman akhir ini, bahwasanya banyak di antara kita sebagai umat manusia bertuhan terhadap Allah banyak, bukan bertuhan pada Allah ahad. Ini tidak akan pernah Anda bisa deteksi melalui ilmu muhadharah atau ilmu mukasyafah, nggak bisa. Anda bisa mendeteksi hanya dengan ilmu musyahadah. Itulah tauhid illa anta wa ana, bukan illallah wa illa huwa, nggak bisa. Baru akan kelihatan kalau kita itu masih bertuhan Allah banyak. Contoh, tatkala hatiku iman, kalau sing ngaji iku klason berarti Allahmu klason. Saya ulang, jikalau kita ngaji seperti ini, ning ati ini onok penemu sing ngaji makhluk klason, atimu yakin sing ngaji klason berarti Allahmu rupa klason. Maneh ngombe kopi ya, jikalau rasa pahit yang muncul dari kopi berarti Allahmu kopi. Kira-kira ono gulane apa gak? Bayuh belas ora eneng, berarti Allahku gula gak ono. Jenengan ibu kok duweni iman ati sing belanjani pai garwon jenengan, berarti garwon jenengan iku Allah. Wis, apapun yang terjadi min khalqihi dari makhluke Allah iku kok menjadi iman di dalam hatimu, berarti kita ini beriman Allah banyak. Nyun sewu Pak, sambil ngerti tiang badminton, kayak ono bal loro bingung, apa maneh bal 3, 4, 5 wakeh. Waduh, jenengan disendir oleh Allah lewat berbagai ayat yang tercipta seperti itu, tapi ora peka. Hati ora peka. Ora peka. Makanya mengapa orang sepak bola kok bali kok sitok, voli bali sitok, badminton bali sitok, padahal yang main itu banyak. Itu termasuk ayat Pak. Ayat Allah yang tercipta. Dan di situ ada yang tersirat kalau sudah paham maksudnya. Kul katakan Muhammad huwa utawi urip iku Allahu utawi pangerane jenenge Allah iku ahadun. Statuse Allah itu ahad. Ahad iku esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya hatimu bisa sampai ke ahad itu loh Pak. Tentunya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan birriyadati wal azkar, harus prihatin wal azkar, jenengan terus menerus harus memegang zikir atau terus mengasah zikir. Ini loh yang tidak diterangkan tentang masalah zikir. Yang diterangkan kebanyakan adalah jahri siri. Sementara zikir sebagai kunci untuk Anda bisa sampai ke ahad, jarang iki disampaikan.
Beliau, saya teringat kemarin itu waktu di posisi dihujat umat beliau Abu Ya Syahur mengatakan zikir itu adalah kesadaran hati bahwasanya semua itu wujudnya Allah, semua itu yang berperan Allah. Jadi lewat makalah seperti itu dihujat. Lagi terjadi sekarang, Syaiful Karim ya dihujat, tinggal klason tak enteni nanti saiki. Okay. Allah memberikan desain terhadap saya untuk menyampaikan gaya seperti Kanjeng Nabi Muhammad, saya lakukan. Walaupun satu sisi sebetulnya itu saya wegah gembul menung. Makanya bala-balik minta pensiun. Yun sewu Pak, dalam 1 bulan itu aku minta waktu untuk nge-refresh. Sama ndak kepingin tak tunggoi suwi toh? Oke. Tolong suatu saat dino-dino ingkang kula damel yang kujadikan sebagai rutinan, kula pingin nge-refresh awak prei rong dino nguniku ojo ngamuk-ngamuk. Misale ya dah, misale aku pingin nge-refresh diriku secara jasmani. Artinya manuk iku gak akan metu teko kurungan nek kurungane rapat. Paham maksudku? Ya. Aku perlu Pak nang pantai-pantai ku perlu. Gak koyok sampean tok ae lho. Perlu saya itu dengan anak, dengan istri, tamasya. Mangkane mbok menawa barangkali saya minta waktu 1 atau 2 hari untuk enggak ngaji nguniku ojo kakean. Butuh Pak refresh gua, butuh tamasya, butuh gak sampean itu. Bendino didepno ngaji, aslinya nggih kula seneng, pol seneng. Tapi jarene arek-arek, Gus, sampean niku ya suatu saat ya kudu celonoan, ojo sarungane genatuan, gitu. Rambut nek iso disemir separuh hijau, separuh kuning. Jari cek nih boys. Lu ya tak pikir-pikir jani nggih. Malah penak bebas nasional nggih ya. Nek sarungan terus kok dikira aku bar sunat tae. Tadi saya ketemu jamaah di Mojokerto itu. Tadi saya pakai celana jin. Ojo waduh ngono. Terus genantuan, terus jaketan. Gak katik kopiah. Rambut niki tak rada tak semir. Kaget beliaunya. Loh, jenengan Guson. Iya. Loh, tampilannya kok boys lah iki, boys. Yo cekak kalah mek penong. Perlu Pak ngeten Bu nggih? Oke, sepakat pokoknya. Adik kula njawab prei sampai nek kakean cocot tak jejeli bagaimana. Allah ya Karim. Mbah, sampean wis sampean rungokno tok ae Mbah, ngoten pun, mboten napa-napa. Wahum dzalimun, apa sebab Allah menghancurkan dengan tsunami campur dengan angin puting apa? Puting beliung. Itu sebab wahum dzalimun, karena mereka zalim pada Allah.
bentuknya dolim, ada iman selain sampai tinggal mriki. Di dalam hati kita ada iman selain cetong nggih? Oke, tak lanjut. Ketika hal itu terjadi, apa? Fa'akhodahum tadi lho Pak. Allah memusnahkan. Fa'anjainahu mongko nyelametake ingsun. Ingsun sapa? Ingsun Allah. Hu ing siapa? Musa. Iki bahasa muhakamahnya itu hu kembali kepada Musa. Tapi akan kembali kepada jenengan, di mana jenengan ini dijadikan Allah sebagai panjang tangan Allah atau mulut Allah untuk menyampaikan dinut tauhid. Kalih sinten dengan siapa? Wa ashabas safinah, dengan orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Safinah, jadi bahasanya kapal. Ini sanepan Pak. Artinya apa? As-safinah itu. Dengan ilmu, amal, istiqomah itulah akan membentuk karakter takwa dalam hati jenengan terhadap ahad. Haqqa tuqatihi. Kalau sudah terbentuk karakter hatimu terhadap ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mesti matimu husnul khotimah. Bapak Ibu, dengan takwa kapal inilah Anda tidak akan bisa tenggelam di dalam tsunami, nggak bisa. Apa yang dimaksud tsunami? Gebiarin tuh, dikasih melarat yo gak susah, dikasih sugih tidak menjadikan penghalang ruhaniyahmu beriman kepada ahad. Dikasih menjadi rakyat biasa yo tidak ada masalah, dikasih menjadi seseorang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan yang sangat tinggi, tidak akan menjadikan ruhaniyahmu terhalang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita diposisikan di mana? Berarti sugih melarat iku bagi jenengan tidak akan menjadikan sebab penghalangnya hati terhadap Allah. Sebab fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadapi sikon apapun, di depanmu jelas-jelas nyatanya Allah, nyata wujud nyatanya Allah. Sehingga Anda akan bisa masuk dalam satu makalah syuhudul wahdah fil kasroh, mengahadkan di banyak. Ning bojo ya Allah, ning anak ya Allah, ning dunya brana ya Allah. Tapi Bu, kula pesen nek wis ana gunung, nek pake belum ngerti, jenengan ojo sembarangan berbicara. Ya Allah, jalur duwe. Gak ngomong pake, blonjone pake, gak. Allah, blonjone ojo. Bu nggih, kecuali garwa sampean iku wis paham seiman dengan jenengan. Estu. Nanti pembalasan ucapan itu kebanyakan itu tidak sadar, bahkan akan menghina jenengan. Ini tadi nenek ngaji nang Jaya Baru. Tambah tersesat. Wis pasti Bu Pak iku. Bukan ngomong dek masakno enggak, Allah masakno. Wis
Apalagi istrinya itu kelahiran wetonan pondok pesantren, Quran apal, kitab apal, lanjenengan SD gak lo, wis dijerot nang ini sampean, wis biar gak seperti itu, wis dijogo, bon. Wa ja'alnaha lan dadekake sapa ingsun ha ing kejadian tersebut ayatan sebuah tetanda buat siapa? Lil alamin, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Artinya apa Pak? Memang kejadian ini di tengah-tengah zaman Nabi Musa, tapi untuk zaman kita dibuat pengiling, pelajaran bahwasanya nanti pun pasti terjadi. Tunggu saatnya akan tiba. Bahasa hakikat ayat ini hanya orang-orang yang masuk di dalam dinut tauhid lah. Berarti yang lainnya tidak. Yang hatinya selamat dari pengaruh nafsu lewat urusan-urusan gebiarin dunya. Wis. Iku hakikati. Syariati mesti terjadi iku. Kapan? Ya udah. Kita nunggu waktunya aja. Pasti itu terjadi. Wa qala aidan, di dalam ayat yang lain Allah katakan, lihatlah kejadian-kejadian Nabi sebelum umat Rasul sebelum Muhammad. Mengapa Allah menghancurkan semuanya dan menyisakan yang beriman? Kemudian ganti Rasul juga begitu. Lihatlah sejarah-sejarah itu. Itu sebetulnya tidak hanya untuk umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya diceritakan juga apa sebab Nabiullah Ibrahim diutus oleh Allah untuk membunuh semua berhala. Apa sebabnya? Wa Ibrahima, dan ngutus sapa Allah Ibrahima ing Nabi Ibrahim, disebabkan umat pada saat itu hatinya sama menyembah berhala. Sekarang hakikatnya umat manusia ruhaniyahnya bergantung terhadap berhala. Apa? Allah yang banyak, bukan Allah yang esa. Akhirnya saya katakan, idz qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Saya katakan, udah tinggalkan ruhaniyahmu dari iman selain ahad. A'budu, madepo, depno ruhaniyahmu Allaha ing urip, Allaha ing ahad, wattaqu, dan bertakwalah hanya padanya. Artinya janganlah kau mengadakan selain yang tidak ada hakikatnya. Nyatakanlah sesuatu yang hakikatnya nyata. Jangan nyatakanlah sesuatu yang hakikatnya tidak nyata. Siapakah sesuatu yang nyata? Dialah cetong ya? Oke. Bapak Ibu, kembali ke materi. Mengapa jiwa itu dikatakan tentram? Karena bertemu Allah. Untuk bisa bertemu Allah, Allah mesti membuka hijabe hati sampean. Mesti membuka. Tondone salah satu kalau hati sampean hijabe dibuka Allah, jenengan itu ada masa di mana jenuh dengan persoalan dunia. Tapi jenuhnya Anda dengan persoalan dunia
itu dikarenakan dorongan rindune atimu ingin ketemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah jiwa yang tentram, jiwa yang tenang, hanya satu bertemu Allah. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Denpasar Gus, kami kula Bapak Sunario. Badhe tangget nomor setunggal nek sampun dukur mpun ngrungokaken omongane tiyang. Namung kalih napas niku sedanten sami, tiyang alit niku sami. Napa Gus maknane niku pun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semakin jenengan mendekat kepada Allah, maka otomatis semakin jauh hatimu tinggalkan selain Allah. Tapi semakin dekat hatimu terhadap urusan dunia, maka semakin jauh hatimu dengan urusan terhadap Allah. Sudah menjadi rumus, Pak. Jikalau jenengan kalih kula semakin hati dekat kepada Allah, maka semakin jauh hatimu berbicara tentang urusan dunia. Hati lho Pak, bukan jasad. Paham nggih? Hati bukan jasad. Siapapun hatinya itu yakfur bitaghut mesti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya itu selalu semakin dekat pada Allah dan bertemu Allah apalagi, maka dalam hati itu semakin jauh tentang urusan dunia. Walaupun urusan dunia itu masih beserta bersamaan dengan jasmani pun iku rumus. Yang kedua terkait nafas. Bapak Ibu, baik kecil, besar, tua, muda sama. Tinggal pertanyaannya, di dalam diri jenengan itu ada segumpal daging. Su'ul a'mali nata'iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Tergantung. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Jikalau daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Jikalau daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Maksudnya daging itu bagaimana? Ini diterangkan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ternyata wahuwa al-qalbu, itulah hati. Tapi bukan hati segumpal daging seperti dagingnya ayam, wedhus, bukan. Atau dagingnya hatinya sapi dilungkaskan. Udah dibelai kabeh toh. Ngene sik gak paham aku. Wis opo kok ya dibelai nek ban kalau sasi Dzulhijjah. Iki mesti umat paham. Tapi kenyataannya enggak paham. Itulah daging di dalam hati sampean. Al-qalbu ay ar-ruh, maksudnya adalah ruh. Wis nek ngomong ruh berarti tidak berfisik. Tidak berfisik seperti jasmani, enggak. Ya nafas itu. Apapun amalia yang terjadi pada diri kita secara jasmani, maca Quran, sholat, zakat, puasa, haji,
Udah wis api-api miturut pandangan menungso karena jasad ngelakoni. Tahajud itu sampai kemirenmu iku gosong. Batuk itu ada stempelnya 4. Masalah sujute kedangon. Ambek nangis. Ingat. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Semua itu tidak ada guna dan manfaat di mata Allah manakala dirimu masih merasa kalau dirimu yang melakukan. Wis, mentok iki. Urusan Anda muring-muring monggo. Betul apa-apa. Urusan Anda nggak setuju, monggo. 2 makalah tadi yang saya katakan, bagusnya jeleknya amalia di mata Allah secara fisik tergantung keadaan hati kita. Hati kita manakala keadaannya mingkol bin rohibin, condongnya terhadap nafsu, berarti kita merasa yang melakukan, maka jangan harap itu di mata Allah diterima. Ndak. Percaya gak percaya, fal yu'min monggo, fal yakfur monggo. Percaya silakan, gak percaya yo silakan. Iku dudu urusanku. Ndak, bukan urusan saya. Anda nggak percaya dan menghujat makalah ini, nggak apa-apa, silakan. Aku nggak akan marah, aku enak kok ngombe kopi. Sampai nek gelem ngombe kopi, pahit lho ya. Iku dadi jamu. Tapi rokokan gak enak. Tapi nono legine dadi enak. Pun. Wis. Tapi bagusnya amaliyah dohiriyah sampai iki di mata Allah itu juga tergantung keadaan hati jenengan, karena hatimu condong hanya ke ahad baru. Amaliyah apapun diterima, baik ibadah mahdhuf murni atau ghairu mahdhuf tidak murni. Makanya jangan kesusu tergesa-gesa, seneng dulu apa yang kita lakukan manakala hati kita masih merasa kalau kita yang melakukan. Kalau dalam hatimu sudah condong yang melakukan akunya Allah, wis mesti dijamin ya iki yang disebut mingkol bin zahidin. Buka dalam salah satu ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah yang diterima di sisi Allah sebagai ibadah yang diterima hanyalah yang berdasarkan hati yang bertakwa. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Berarti sing madep ketemu ambek sing didep. Ini wajah tuwajiyah. Oleh karena sudah ini wajah tuwajiyah, di dalam ayat kalimah yang terakhir, wama ana minal musyrikin. Beliau Nabi Ibrahim, saya sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang musyrik. Udah, berarti nggak ada syirik khafi. Bentuk jenengan wis gak ngakoni kalau kita yang melakukan sebagai makhluk, tetapi di dalam hati jenengan muncul keakuannya Allah segala-galanya yang melakukan. Jadi nafas tergantung kita mau menemui sesuatu di dalam nafas apa enggak. Napas yang ada di anak kecil, orang dewasa, muda, tua, apapun,
orang yang beriman dan tidak beriman, bagi ahli suhu tetap mandangi Allah. Makanya ada pertanyaan, Gus, saya itu sudah bertauhid, terus saya berimam terhadap orang yang belum bertauhid, sah enggak? Sah, enggak apa-apa. Karena kau memandangnya bukan makhluk sebagai imammu, tapi yang kau pandang itu hanyalah Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau Allah Ahad yang kau jadikan sebagai imam hatimu, yukhrijuhum, maka dia Ahad akan memindah dari alam gelap menuju alam yang terang. Oke, lanjut. Gus Mukhlason ingkang kawula hormati, ugi para sedherek-sedherek ingkang sampun rawuh ten mriki majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula badhe tanglet kalih pertanyaan. Nomor setunggal nggih pun, kula niki selalu terkadang niku ngesakaken dumateng Allah. Napa Ngesakaken dumateng Allah? Tadi dumateng Allah, Gus. Oh, lah ngono ah. Sakno nang Gusti Allah. Nggih. Nggih. Lah niku kok niku napa, Gus, kok contohe kula nek ngendikan ten rencang-rencang kula bahwa ilmu iki lho ayo dinut ngeten-ngeten, terus ada penolakan seperti itu. Kula niki ningali Gus Mukhlason sing jere payah mengajaraken ngoten niku merasa dikesampingkan ngoten lho, Gus. Dadi niku akhirnya timbul niku terus refleks ngesakaken ten Allah lah. Lah napa pantes nek hamba sing hina niki terus ngesakaken dateng rope ngoten, Gus. Terus sing nomor kalih niki insyaallah kula mewakili sedherek-sedherek kula sing tumut ningali live streaming. Nek tiang sampun baiat, Gus, tapi selalu melaksanakan dosa, melakukan dosa. Lah niku konsekuensine dosa secara fisik apa dosa secara rohani? Dosa secara fisik, Gus. Fisik, oke. Nggih. Lah niku pripun napa konsekuensine, Gus? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati jenengan terkesan sakno nang Gusti Allah. Apa yang Allah layan loh. Apa yang Allah melayani terhadap umat manusia tidak pernah dihargai. Bukti, Anda bisa berjalan jikalau tidak Allah jalankan Allahnya di dalam dirimu, apa bisa berjalan sendiri? Gak bisa toh. Allah melayani kita waktu makan. Tangan bisa mengangkat nasi, lesan bisa mengunyah, tenggorokan bisa menelan. Terus fungsi organ tubuh di dalam bisa mencerna. Ada yang menjadi protein, menjadi kotoran atau yang lain. Itu tidak terlepas dari pelayanannya Allah. Tapi banyak manusia yang tidak pernah menghargai. Artinya tidak ada manusia, kebanyakan ya, tidak mau menghargai, maksudnya mengatakan semua itu yang memproses adalah Ahad. Enggak pernah, kecuali mereka yang sudah ada di situ. Bandingannya Pak, 99,9%. Apalagi untuk menuju arah ruhaniyah menjadi ke Ahad, ilmu yang ajaran yang disampaikan yang disebut dinul haq, dinut tauhid, malah dicemooh. Wajar secara manusiawiah jenengan
muncul keadaan hati mesaki Gusti Allah. Pertanyaan nih, pantaskah aku makhluk ngesakno Gusti? Pun niku proses Pak di dalam diri jenengan karena keetikaan hati jenengan pada Allah. Nanti akan ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Ketika saat wa ahlaknahum, Allah membumi hanguskan, baru jenengan rasa no ya, baru mata. Pun satu, mboten apa-apa. Yang kedua terkait apa mangga? Oh iya, yang melakukan dosa. Orang yang sudah beat dan dia mempunyai tugas untuk selalu berkholwat, tapi jasadnya selalu berbuat dosa. Mungkin kembali kepada makalah 106 Pak, pernah kami bahas. Luweh apik jasadmu maksiat, terus ruhaniyahmu muncul bahwasanya dirimu adalah orang yang ino, terhina baik di mata manusia lebih-lebih di mata Allah, dibandingkan dirimu melakukan taat jasad liak, tapi hatimu timbul izan wastikbaron, melakukan kebagusan tapi hatimu merasa luweh api daripada orang lain. Wastikbaron, dan takabur kepada Allah. Mengapa menjadi ketakabur? Karena merasa kalau kita yang melakukan. Tapi makalah ini jangan langsung sampai simpulkan wes kabeh ayo maksiat. Jarine makalah Guson ngomong ngono luwih apik maksiat tapi ati menjadi ino daripada laku taat, ning ati merasa luwih apik daripada orang lain. Yo gak gitu, iku perbandingan Pak, perbandingan. Saya tidak akan pernah berani menyalahkan terhadap jenengan, lebih-lebih yang sudah memegang kholwat dengan selalu berzikir terus jasmaniah sampean iku dilakokno Allah di jalur berarti jalur maksiat itu bisa dikatakan secara hakikat jalan kau untuk bertemu Allah. Ingat ada 4 waktu yang Allah hadapkan terhadap diri jenengan, dan waktu itu tergantung kau jadikan waktu yang terbaik atau tidak, terserah. Apakah kau jadikan sebagai jalan untuk di atas jalan menuju Allah, ataukah di atas jalan menuju nafsu, terserah. Apa 4 waktu? 1 taat, 2 maksiat, 3 balak, yang keempat nikmat. Tergantung jenengan. Ini akan dikatakan Anda berjalan di atas jalan Allah manakala kondisi ruhaniyahmu itu mingkol bin zahidin, hati yang condong semuanya karena Allah, dalam posisi detik-detik jenengan ngelakoni itu. Asli ini ngono, pingin menghindar Pak, tapi nggak bisa. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah berani menyalahkan jenengan tatkala berjalan di atas jalan maksiat, tapi Anda ingin ketemu Allah di situ. Otomatis hatimu itu akan mudah menetapkan sifat hakikatnya hamba terhadap hamba. Apa? Zillan, terhina karena fisik Anda melakukan
maksiat. Jelas di mata orang lain Anda dikatakan orang terhina. Makanya mudah. Loh, ada loh Pak, kekasih Allah itu prosesnya lewat itu Anda. Supaya Anda itu bisa melepaskan bajunya Allah dan memakai bajunya sendiri. Apa sih bajunya Allah? Allah itu bajunya adalah izan, mulia. Itu bajunya Allah. Wastikbaron, takabur, itu bajunya Allah. Lah baju kita mohon maaf ino banget. Manusia itu ino, terhina. Akhirnya beliau-beliau itu melakukan perbuatan bagaimana orang lain itu menghujat, menghina Anda. Sehingga dengan begitu Anda mudah untuk menetapkan bajunya sendiri sebagai hamba, yaitu terhina. Adik kongkon ngaji sing api ini mau, tapi nek dijak karaokean oke. Dan Gus karaoke oke. Ngaji mau. Ada seperti itu. Ya. Sarungan lu Gus mau. Tapi nek dikonsualan cekak oke. Ya udah. Itu sudah keputusan Allah sendiri pada beliau-beliau itu. Jadi kita Bapak Ibu sekali lagi jangan gampang menilai perilaku orang lain. Lebih baik kata Syekh Ibnu Athaillah koreksi diri. Apakah diri sudah terlepas atau tidak? Al-Baqarah 54. Cara dengan mudah Anda untuk bertobat adalah faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu dalam hal konteks apapun. Lepasen. Kalau ada merasa diri kita yang melakukan, setelah itu baru akan muncul akunya Allah. Pun itu yang termudah. Begitu. Ada lagi? Lagi-lagi satu kali lagi. Kalau enggak ada, tak lukir nangoni tiang estri. Wis kaono lukir tiang estri ada? Enggak ada? Wis bonusku niki. Bon, jenengan punya hajat opo wae, monggo. Tidak harus airnya ditaruh di sini. Cukup jenengan bawa sendiri-sendiri enggak apa-apa. Saya sampai sekarang nek Sabtu Pahing mesti Allah meletakkan kasafnya. Tapi tolong apapun bentuk tujuan Anda, tapi tolong bermusyahadalah. Jangan melihat saya, tapi melihatlah Allah. Tujuan sampean duwe maksud apa? Apakah untuk anak, untuk diri sendiri, atau untuk orang lain? Apapun maksud dan tujuan Anda, tapi tolong bermusyahadalah. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.